Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, program studi akuntansi kelas reguler Maram Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan mata kuliah ekonomi Islam dengan materi karakteristik ekonomi Islam dengan dosen pengampu Haji Sunarto SE MSI. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Kata Islam setelah ekonomi dalam ungkapan ekonomi Islam berfungsi sebagai identitas tanpa mempengaruhi makna atau definisi ekonomi itu sendiri, karena definisinya lebih ditentukan oleh perspektif atau lebih tepatnya lagi worldview yang digunakan sebagai landasan nilai. Sedang ekonomi adalah masalah menjamin berputaranya harta di antara manusia sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah yang mencapai falah di dunia dan akhirat. Ekonomi adalah aktivitas yang kolektif. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ini telah dinyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari sistem ekonomi sosialis dan kapitalis, namun terlepas dari sifat buruknya. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang tidak lahir dari akal manusia, akan tetapi sebuah sistem yang berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang dikembangkan oleh pemikiran manusia yang mempunyai syarat dan ahli dalam bidangnya. Prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam adalah 1. Kebebasan individu, 2. Hak terhadap harta, 3. Kesamaan sosial, 4. Keselamatan sosial, 5. Larangan menumpuk kekayaan, 6. Larangan terhadap institusi antisosial, 7. Kebijakan individu dalam masyarakat. Karakteristik ekonomi Islam: mengutamakan prinsip keadilan dan melarang praktek riba. Maksudnya, salah satu tujuan dari ekonomi syariah adalah membentuk tatanan kehidupan masyarakat yang solid. Hal tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam yang terlihat jelas dalam konsep bagi hasil. Sistem bagi hasil tersebut menggunakan akad mudharabah yang merupakan pengganti dari sistem ekonomi berbasis riba, di mana dalam sistem ekonomi tersebut akan berdampak pada munculnya ketidakadilan. Selanjutnya, bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Maksudnya, seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, ekonomi syariah bertujuan untuk mengarahkan penggunaan harta untuk kemaslahatan umat, bentuk untuk kepentingan individu. Prinsip ekonomi syariah melarang aktivitas ekonomi yang merugikan orang lain dan tidak memberi manfaat seperti praktek riba, pertukaran yang tidak sama, masyir, atau menghindarkan terjadinya penipuan dan gharar, memastikan harta yang digunakan untuk kegiatan produktif. Selanjutnya, menghadirkan kebebasan ekonomi sesuai akidah. Kebebasan ekonomi dalam ekonomi syariah berarti setiap individu apapun golongan dan statusnya dapat bebas melakukan transaksi ekonomi. Menyeimbangkan motif material, spiritual, rohani, dan jasmani. Maksudnya, karakteristik ekonomi syariah berikutnya adalah mendorong terciptanya keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan dalam aktivitas ekonomi. Selanjutnya, mengakui kepemilikan multijenis. Konsep kepemilikan dalam Islam adalah mengakui kepemilikan multijenis yang menjadi perbedaan dasar ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Konsep kepemilikan dalam Islam merupakan penguasaan atas sesuatu yang menyebabkan orang lain akan terhalang untuk memanfaatkan sesuatu tersebut. Bukti-bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam. Larangan terhadap pemilik dalam menggunakan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat. Sabda Rasulullah SAW, tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Larangan melakukan penipuan dalam transaksi ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW, orang-orang yang menipu kita bukan termasuk golongan kita. Larangan menimbun emas, perak, dan sarana moneter lainnya sehingga dapat mencegah peredaran uang dan menghambat fungsinya dalam memperluas lapangan produksi. Hal ini seperti tercantum dalam Quran surat 9 ayat 34. Larangan melakukan pemborosan karena dapat menghancurkan individu dalam masyarakat. Petunjuk investasi. Kriteria yang sesuai dalam melakukan investasi ada 5. 1. Proyek yang baik menurut Islam. 2. Memberikan rezeki seluas mungkin pada masyarakat. 3. Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kekayaan. 4. Memelihara dan menumbuh kembangkan harta. 5. Melindungi kepentingan anggota masyarakat.
Sumber dari Tuhan dan agama. Sumber awal dari ekonomi Islam berbeda dengan sumber sistem ekonomi lainnya karena merupakan kewajiban dari Allah. Ekonomi Islam dihasilkan dari agama Allah dan mengikat semua manusia tanpa terkecuali. Sistem ini meliputi semua aspek universal dan partikular dalam kehidupan dalam suatu bentuk dalam posisi sebagai kondisi ekonomi Islam tidak berubah dan yang berubah hanyalah cabang dan bagian partikularnya namun bukan dari sisi pokok dan sifat universal. Ekonomi pertengahan dan berimbang. Ekonomi Islam memadukan kepentingan pribadi dan kemasyarakatan masyarakat dalam bentuk saling berimbang. Ekonomi Islam berposisi tengah antara aliran individualis atau kapitalis yang memiliki hak kepemilikan individu bersifat absolut dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun, dan aliran sosialis komunis yang menyatakan ketiadaan hak individu dan mengubahnya menjadi kepemilikan bersama dengan menempatkan di bawah dominasi negara. Ekonomi berkecukupan dan berkeadilan. Ekonomi Islam memiliki kelebihan dengan menjadikan manusia sebagai fokus perhatian. Manusia diposisikan sebagai pengganti Allah di muka bumi untuk memakmurkannya dan tidak hanya untuk mengeksploitasi kekayaan dan memanfaatkan aja. Ekonomi ini ditujukan untuk memenuhi dan mencakupi kebutuhan manusia. Ekonomi pertumbuhan dan barokah. Ekonomi Islam memiliki kelebihan lain yaitu beroperasi atas dasar pertumbuhan dan investasi harta dengan cara-cara legal agar harta tidak berhenti dari rotasinya dalam kehidupan sebagai bagian dari mediasi jaminan kebutuhan pokok bagi manusia. Islam memandang harta dapat dikembangkan hanya dengan bekerja. Hal itu hanya terwujud dalam usaha keras yang menumbuhkan dan memperluas unsur-unsur produksi demi tercipta hasil yang lebih baik. Kesimpulan, tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Dalam konteks ekonomi, tujuan falah dijabarkan dalam beberapa tujuan antara lain: mewujudkan kemaslahatan umat, mewujudkan keadilan dan pemerataan pendapatan, membangun peradaban yang luhur, dan menciptakan kehidupan yang seimbang dan harmonis. Pilar ekonomi Islam adalah moral. Hanya dengan moral Islam inilah bangunan ekonomi Islam dapat tegak, dan hanya dengan ekonomi Islamlah falah dapat dicapai. Moralitas Islam berdiri di atas suatu pusat keimanan dan pusat ibadah. Esensi dari moral Islam adalah tauhid. Implikasi dari tauhid bahwa ekonomi Islam memiliki sifat bukan sekuler, di mana peranan Allah dan seluruh aspek ekonomi menjadi mutlak. Demikianlah mata kuliah ekonomi Islam dengan judul karakteristik ekonomi Islam yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.